Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufair. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 9 dan saya siap selalu mengikuti kegiatan-kegiatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya di modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Muhammad Nufair PDI. Adapun untuk acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga materi, keempat penutup sekaligus doa. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Helena. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu di mana pada pagi ini guru kita melaksanakan konsentrasi sebagai calon guru penggerak yang memang harus mereka laksanakan. Jadi ulun mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di mana telah menghadiri dan membantu untuk kelancaran teman kita di dalam melaksanakan presentasinya pada hari ini. Dan juga kalau memang kita untuk PNM, PKM, kalau memang masih belum berfoto kemarin, nah pada hari ini bisa kita berfotonya di sini untuk kelancaran kita juga. Yang sudah artinya alhamdulillah sudah sampai ada sertifikat segalaan. Nah, jadi yang belum, yang kita khawatirkan itu ya, yang kita yang bersertifikasi. Jadi harapan ulun pada hari ini bisa presentasinya berjalan lancar dan pun yang hadir yang mengikuti pada hari ini juga dalam keadaan sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renat telah menyampaikan sambutannya. Kemudian untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Nufair SPDI. Adapun yang disampaikan Bapak adalah tentang budaya positif. Kepada Bapak Khair dipersilakan. Izin kepada Ibu sebelumnya meminta salam kepada maaf atas waktu sekian, atas waktu kita sekian. Mudah-mudahan apapun yang dia kerjakan, dia lakukan dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan niat sama-sama kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang sama-sama kita hormati, kita
syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha berkah limpahan taufik kita yang sekarang dan bimbingan dua. Kita dapat berkumpul bersama-sama di sekolahan yang kita cintai ini untuk sama-sama belajar, sharing dan menuntut ilmu untuk kemajuan anak-anak didik kita nantinya. Salawat dan salam kembali kita aturkan dan kita persembahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, ikhwan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin kita sama-sama meluangkan waktu, pikiran, tenaganya di sini untuk sama-sama perhatikan, menyimak paparan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesehatan, keafiatan, mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, sebelumnya kita sedikit dulu ya, sebelum supaya jangan tegang. Jangan tegang. Insya Allah santai aja. Yang mau berdiri silakan, yang mau duduk silakan. Ini sedikit aja buat ada banyak ada. Ayo berdiri. Sedikit aja buat, ini sedikit aja. Berdiri silakan. Semenit aja buat ada lawas. Menjadi delapan bulan berikan di majari kiri udah mau menjadi 10 siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih. Bapak Ibu silahkan mundur ke titik 4 yang mana di model itu harus akan melaksanakan aksi nyata yang wajib diobrol ya. Dulu minta benar dengan uang rupiah. Oke, mudah-mudahan banyak nanti yang CGP yang ingin ikut. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai universal yang diajarkan di CGP. Ini ada sedikit kegiatan yang belum upload. Nah, ini Bapak Ibu foto-foto kegiatan yang belum upload di budaya positifnya. Nah, ini gambar tampilan berarti kita keluarkan dulu yang kami presentasikan di ruang kolaborasi dengan teman-teman yang ada di satu kelas. Disingkat aja tentang kasusnya dan lain sebagainya. Partai kami kalau ganti partai anak mau sejahtera. Nah ini Bu, budaya disiplin yang ada di budaya positif. Ini hampir semua sekolah sudah mempunyai disiplin budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Yang pertama, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita kedepankan di sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, budaya itu kira-kira apa ya? Budaya itu apa yang kira-kira? Kebiasaan.
ya di kebiasaan atau hal baik yang selalu dilaksanakan, yang selalu di terus. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang mendorong lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu agar mendorong kepatuhan kepada seseorang itu. Kemudian yang ketiga, disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ya, sebenarnya disiplin itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya kesadaran dari diri kita yang lebih diutamakan. Oke, kita next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dan keseluruhan. Jadi menurut tokoh pendiri Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan nasional, maupun Dian Gosen mengatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Untuk kontrol diri kita itu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Dan tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Nah, itu kalau secara universal, secara keseluruhan. Kemudian selanjut, yang kedua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Ada sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di antaranya kata Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Apapun yang kita kerjakan pasti ada tujuan, sebagaimana sabda Nabi pun mengatakan inna a'malu binniyat, segala sesuatu itu pasti ada niatnya, niat yang positif yang kita utamakan. Dan selanjutnya kita next. Nah, ini lingkarannya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profilnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita mengharapkan nantinya generasi-generasi kedepannya menjadi generasi anak-anak kita, generasi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena akhlak ini meliputi daripada perilakunya. Nah, dan yang kedua, mandiri. Sesuai dengan profil Pancasila, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong, di mana anak-anak itu kita kedepannya mudah-mudahan siap selalu bergotong royong untuk hal-hal yang positif. Yang kelima, kreatif. Kita mengharapkan nantinya mudah-mudahan anak-anak kita kedepannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mereka itu kreatif melihat apapun yang akan mereka kerjakan. Jadi belum lihat pun anak-anak sekarang ini bisa berpikir sudah luar biasa, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya. Jadi anak-anak ini luar biasa sudah kreatifnya, tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa diberitahu, terkadang mereka berpikir benar sendiri, berkreatifnya luar biasa. Kemudian berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global artinya berwawasan berkebinekaan secara global. Jadi beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, Nah, ini teorinya, ada teorinya kami pelajari, teori demokrasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Oke. 3 motivasi perilaku manusia nih Bu, motivasinya. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terkadang motivasi seseorang itu diantaranya mengerjakan sesuatu untuk menghindari daripada ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini kebanyakan menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Jadi masih belum ada dari kesadaran dirinya. Tapi insya Allah penggawe kita akan terus menyadari bahwasanya hal itu harus kita lakukan. Contoh misalkan kira-kira kita bersepeda motor itu pakai helm, kenapa alasannya? Apakah takut?
kena tilang, apakah kesadaran diri kita apabila kita jatuh atau kecelakaan, kepala kita terlindungi, Bapak Ibu. Kesadaran diri sendiri. Nah, itu kan terkadang akhirnya apa? Timbul kesadaran sendiri. Nah, asalnya kan dulu mungkin karena takut kalau ditilang, kalau denda, kan, kalau takut ibaratnya sepeda motornya diambil, STNK diambil, itu awalnya gitu. Tapi akhirnya timbul kesadaran diri. Kenapa kita menggunakan helm? Akhirnya untuk keselamatan diri sendiri. Nah, itu akhirnya timbul. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang seperti ini dulu kita mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang tiga ini yang diharapkan daripada motivasi perilaku manusia dari kita sendiri. Ini yang ini mudah-mudahan ini sudah mulai timbul di dalam diri kita. Artinya motivasi perilaku kita sudah timbul mempercayai dengan diri sendiri, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang sudah kita percayai. Kita next dulu. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau hukuman itu biasanya apa Bu? Hukuman itu kan melanggar sesuatu ada sanksi. Nah, ini biasanya kalau hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarahkan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ini mungkin kita pribadi sebelum kita ikut KGP mungkin hukuman itu ada biasanya. Tapi karena sudah kurikulum merdeka, hukuman itu sudah diminimalisir. Nah, supaya ada kesadaran bukan lagi hukuman. Kalau kita memberikan hukuman berarti ke zaman dulu lagi kita kembali. Nah, terkadang hukuman ini bukan memberi efek jerak, tapi malah bahasa Jawa itu malah ngeyel. Ya, kalau apalagi hukumannya mungkin ya agak ringan-ringan saja misalkan. Tapi kita harapkan nanti ke depannya karena sudah banyak ilmu-ilmu yang sudah didapat, hukuman itu bisa diminimalisir. Apa sih sebabnya dia melakukan ini? Apa sih kenapa dia melakukan ini? Mungkin bisa juga anak itu mencari perhatian. Ya, melanggar sesuatu mungkin mencari perhatian karena mungkin di rumahnya atau keluarganya kurang diperhatikan. Mumpung di sekolah nih ada ibunya yang cantik, ada ibunya yang imut, ada ibunya yang sayang. Saya ingin melanggar aja. Nah, itu mungkin kan sengaja saya terlambat misalkan. Tapi mudah-mudahan yang konsekuensinya apa? Dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini sudah disepakati oleh pihak guru dan sekolah serta murid dan mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Anak itu kalau sudah tahu konsekuensinya tentang pelanggaran apa sih, poinnya apa sih, jadi sudah disepakati, tidak lagi mengambil ke pihak satu pihak saja. Lagi mungkin kita ada sudah masalah mungkin di rumah, ada anak melanggar, lalu kita memberikan sanksi yang mungkin di luar nalar kita. Nah, sudah bertahap, konsekuensinya sudah membaik, sudah meninggalkan hukuman, tapi sudah disepakati oleh seluruh pihak sekolah, baik itu murid dan warga sekolah. Kemudian restitusi, nah restitusi ini yang sudah mulai dikembangkan, sudah mulai membaik, sudah mulai dipikirkan oleh para ahli-ahli. Nah, restitusi ini akan proses menciptakan kondisi diri bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka salah tapi mereka akan siap memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka salah tapi kita memberi motivasi, apa sih keyakinan kelas yang kamu percaya, apa sih percayakan diri kamu untuk lebih baik. Seakan-akan kita itu ada lagi menghukum, tapi memberikan kepercayaan dirinya untuk tampil lebih baik, tidak lagi minder. Terkadang kan kalau dulu kalau anak itu bersalah dia minder, bahkan apalagi sudah sampai kesalahannya itu sudah fatal, artinya terus diulang-ulang. Tapi kalau dengan restitusi mereka akan tumbuh kesadaran dirinya sendiri, bagaimana sih yang baiknya, bagaimana kepercayaannya, bagaimana apa yang harus dia
lakukan, dan kita bisa menumbuhkan supaya kesalahan itu tidak lagi terulang. Kita next. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan jangka pendek, ada penghargaan jangka panjang, dan ada penghargaan mematikan kreativitas. Nah, terkadang ada penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, bisa membunuh karakternya. Kenapa? Karena bila ini gagal, lalu ini timbul menyerah. Kemudian memotivasi dalam diri intrinsik. Nah, ini yang motivasi dirinya itu yang kita akan timbulkan. Apa sih motivasinya? Apa sih minatnya supaya dia berhasil? Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, artinya penghargaan yang tidak berlebihan. Karena cenderung nanti penghargaan ini ketika dia mengerjakan kita penghargaan lagi, bukan dari dirinya tapi ada tujuannya. Awalnya sih mungkin berat, tapi lama-kelamaan mungkin bisa dia sadar bahwasanya dia harus mempercaya dirinya, harus budaya positif dalam dirinya, tanggung jawabnya pun harus ada walaupun tanpa diberikan penghargaan tadi. Dia penghargaan tidak efektif. Nah, bisa nih penghargaan bisa tidak efektif, tidak sesuai. Dia penghargaan menghukum, dia penghargaan merusak hubungan. Nah, dia penghargaan menurunkan kualitas, kualitasnya. Next, Bertanya, silakan Bu. penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, kemudian ada penghargaan yang tidak efektif. Apa ya contohnya nih, anak tahu apa contohnya seperti apa? Lawan kekanakan tuh apa maksudnya akan menghargai, kemudian ada diberi hukuman, kan ada masuk menghargai mematikan aktivitas, kemudian penghargaan menghukum. Padahal dalam asosiasi penghargaan itu memberi pujian seharusnya, kenapa dia dihukum? Nah, apa maksudnya itu pada dari itu? Jadi penghargaan, penghukum. Bisa jadi buat penghargaan itu kita berikan, kemudian penghargaan itu ada bisa mungkin kita kalian memberikan, lalu seakan-akan kepada dihargai itu lagi, nanti. Tapi tetap saja kita berikan penghargaan, tapi kita tetap tanamkan positif budaya positif pada anak. Artinya inilah keyakinan anak mengerjakan sesuatu dihargai atau tidak dihargai, tetap percaya pada diri sendiri. Kadang-kadang itu bisa jalankan menghargai. Nah, tepuk tangan, mereka kan tetap tepuk tangan kan menghargai mereka. Tapi terkadang kita bisa kada ingat tuh. Lalu sekarang ketika kita ambil, lalu seakan-akan dia seakan duduk. Nah, ketika mungkin kada ingat lagi, lalunya minder, nah disuruh ibu dia kada dihargai ibu lagi juga. Ya. Padahal mungkin karena kita kelupaan aja Bu. Nah, lalu kan ada timbul akhirnya. Tapi lu coba sedikit ada yakin aja. Ini masih apa itu jangan kita tuh supaya jangan berlebihan gitu aja. Terima kasih Ibu Sarah atas masukannya. Abil sholat Ibu Sarah itu sangat buat Ibu Sarah luar biasa. Ibu Sarah selalu menghargai anak-anaknya. Next, lanjut. Ada institusi. Institusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini Bu maksudnya, bila ada anak-anak itu salah, kita tidak langsung menghukumnya, tapi kita bisa menebusnya untuk belajar dari kesalahannya. Kenapa sih dia melakukan kesalahan? Ada alasannya kenapa. Dan ada kesadarannya mungkin di suatu saat mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena mereka menghargai dirinya sendiri. Contoh misalkan, bermaaf anak-anak berat ada alurnya. Apa sih yang sering kamu lakukan atau kesalahan yang dilakukan? Biasanya lupa datang terlambat. Alasannya kenapa? Mungkin karena kesiangan. Nah, kemudian apa solusinya nak supaya kamu tidak terlambat nak? Bisa minta makan dengan mama agar lebih cepat. Nah itu kan seakan-akan kita ada menuduhnya, ini datang terlambat terus, tapi memberikan solusi pada anak. Nah, apalagi yang kira-kira lupa menyantil atau menghidupkan alarm supaya bangun lebih pagi. Nah, kan ada kan mencarikan solusi.
Berarti mereka merasa tidak terdapat masalah. Masalah tapi kawan diperbaiki. Artinya kaum ibu ini luar biasa memberikan kepercayaan dan percaya dirinya sendiri supaya tidak lagi datang terlambat. Memperbaiki hubungan juga. Memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Tawaran tadi. Bagaimana sih solusinya kamu sendiri untuk bangun lebih awal, ya? Dan menuntut untuk melihat dalam dirinya, mempercaya dirinya, ada jiwa positif di dalam dirinya. Saya bisa datang lebih awal, kata anak begitu. Dan cara yang paling baik dari institusi itu. Kemudian ada fokus pada solusi, kemudian ada fokus pada karakter bukan tindakan, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini lo tampilkan videonya, kita dulu. Positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Ada 5 posisi kontrol baik. Restitusi. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Yang pertama tadi posisi menghukum, 2 posisi membuat merasa bersalah, 3 posisi sebagai teman, 4 posisi memantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Nah yang 5 tadi diharapkan posisi manajer. tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 Ini ada kasusnya kok, kasusnya terlambat hadir bagaimana baik. kelima posisi Si Naren namanya dalam terlambat hadir. menghadapi masalah tersebut. Ini posisi menghukum. Nah di videonya. Ada anak terlambat datang ke sekolah, dan ada ibu tiketnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ini menyalahkan anak langsung. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Alat Gak membunuh bentuk apa karakter sih kamu? positifnya. Sudah berapa kali Ada terlambat? seperti itu juga Bu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ada diberinya kesempatan untuk kasih alasannya basket, kalau Bu. udah marah. Kenapa? Kamu melawan ibu? Keseringan mulai. Alasannya jawab. Sudah terlambat, Biasa masih berani ngomong. jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Tambah 5. Sekarang ini 2 Pergi sana kamu basket. Karena menghukum tadi Bu. Posisi Ini pengawasan posisi yang biasanya menghukum. berbicara dengan nada Ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada Dampak yang terjadi pada murid berada ibu pada posisi pembunuh bisa terjadi menjadi adalah dendam, murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Dampaknya bukan sekarang kok bisa 5 tahun 10 tahun akan datang. Iya. Dampaknya itu. Ingat-ingat. Yang posisi kedua. Ya kan diberi waktu dulu lah dia menjelaskan kenapa. Ingat ya. Naren, Posisi kedua tadi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat Mulai lagi, anak sudah nak? ada Ya yang Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. tambah pinter Disangka gitu. ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Jangan sampai dia terlambat. Tadi keras. Ini kadang menghukum Bu. Tapi nyasar Posisi kita pembuat bersama. rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi sebagai teman Bu. Tidak ada terlambat. Posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari Tidak ada kepada berdampak orang pada diri tertentu. juga Bu. Di sini guru aksennya, sehingga nilai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Harusnya anak itu bisa tidak mandiri. Karena bila ada ibu datang itu pasti awalnya melakukan posisi yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan Posisi perhitungan pemantau. atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang diharapkan Bu, ketika kita belajar di posisi manajer. Ini memang bisa disimak. Mudah-mudahan ini kita terapkan pada diri kita masing-masing. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Merupakan keyakinan Bu. Menghargai diri Menghargai diri sendiri sendiri. dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan Ini yang dapat diharapkan mencatat Bu. masalah. Ketika kita Tujuan menjadi dari manajer. posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna Murid akhirnya bisa sehingga mandiri, membuat murid dapat bisa belajar mandiri dari dan kesalahan dapat memecahkan masalah dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Itu solusi Ibu dan kita Bapak Guru hebat, jalannya. setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Itulah posisi manajer yang kita harapkan di setiap jenjang, baik itu di sekolah SD, SMP maupun SMA. Berat, tapi mudah-mudahan bisa dapat dilaksanakan. Ini kita selalu memberikan apa sih solusinya dan memberikan agar dia percaya diri, agar bisa merubah tentang karakternya Bu. Nah tadi teori motivasi maupun dan penghargaan restitusi. Nah, udah tadi ini ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia yang kita dapat di PGP. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan yang pertama. Dan yang kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan yang meliputi keinginan untuk berhubungan dengan teman, keluarga, pasangan hidup. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki harga diri. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi pilihan, tergantung pilihan.
masing-masing. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ini ada videonya, mudah-mudahan kalau dibuka. Kalau nanti keluar dulu. Kita dulu ya. Oke, menerima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Indonesia itu yang pertama kebutuhan atau bertahan hidup atau survival. Yang kedua untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Dan yang keempat kebutuhan akan kesenangan atau kesenangan. Dan yang kelima kebutuhan akan kekuasaan atau power. Inilah kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, biasanya tadi rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini, merasa aman di lingkungannya. Dan kita lanjut. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik jika mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Terima oleh kelompok atau komunitasnya atau love yang belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan tugas sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Maka murid yang terlihat paling cuek pun jauh ke dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan yang akan kebebasan atau kebutuhan buat suatu pilihan. Murid harus mencoba hal-hal yang baru, pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik. Juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pelajaran berorganisasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid. Sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Yang keempat, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Taufan, bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Ya, Lester menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelasnya. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Jadi ada kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas.
Dia murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi sangat mengatakan hal-hal yang mereka senang. Sesuai dengan kesenangan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten mampu di bidangnya masing-masing. Menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Nah, ini mendengarkan bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Mereka mempunyai rasa harga diri. Mereka sebenarnya diberi kesempatan untuk membuat keputusan. Jadi apa keputusannya? Kemudian kesempatan. Hal-hal yang penting dalam hidupnya tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Kalau masa dikontrol itu tidak bebas. Karena murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru barangkali mempengaruhi murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Dia hanya juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga konvensional dan merasa keluar tidak melakukan kesalahan. Itulah guru yang hebat, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita. Dan kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila boleh berlaku buruk atau dengan nilai yang diberikan, jika tidak sesuai dengan nilai yang diberikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut. Dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Lalu saya guru mengatakan risiko positif, dia dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan mereka. Yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perilaku dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahan yang dikerjakan, dari kesalahan. Bapak Ibu yang hebat yang luar biasa, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita. Mari kita mendidik murid-murid kita agar menjadi pegawai seimbang dan bahagia. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Ini posisi kontrol yang tadi Bu, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang sekarang mudah-mudahan tidak terjadi lagi oleh terkait hukum fisik. Dia membuat merasa bersalah tadi Bu, dia bersalah, ini juga memang jadi trigger. Guru akan berusaha lebih lembut dan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian yang teman tadi posisi ketiga, posisi sebagai teman. Posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, memantau. Posisi ini guru mengawasi dan tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kelima yang kita harapkan, diharapkan oleh semuanya, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan kita next saja, ini segitiga restitusi. Yang pertama, tindakan yang salah apa sih kesalahannya? Kasih sebabnya. Tujuan memenuhi kebutuhan dasar bila guru memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan tadi Bu. Kenapa? Kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Makanya memberikan solusi, memberikan pemecahan masalah, kemudian memberikan supaya tidak terulang lagi dengan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dia menanyakan yang kedua,
yang telah menstabilkan identitas terbulan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi belajar dari kegagalan tadi supaya dia sukses, ya, tanpa harus memberikan hukuman atau sanksi yang berat atau sanksi yang di luar pada ketentuan yang sudah ditentukan. Kita berarti validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinannya. Apa sih keyakinannya itu? Murid akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Karena dia mempunyai keyakinan supaya bisa merubah dirinya menjadi lebih baik, menghargai dirinya, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Ini manajer segitiga restitusi yang diharapkan. Nah, sedikit dulu. Nah, berawas untuk berbuat. Alhamdulillah, terima kasih banyak ulun. Pada dia ada sedikit batur. Menunggu itu rasanya sangat gemuk, bagai menanti janji tak pasti. Ya. Aku sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, wahai ibu-ibu yang baik hati. Yeay, tangan buat ibu-ibu semuanya. Dan kalau kamu ingin hemat, janganlah beli yang baru. Terima kasih sahabat sudah banyak membantu. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang Bapak belum sampaikan. Sebenarnya banyak, cuma waktunya kita halalkan pada Allah. Belum nanti ada kesibukan lain. Minta maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawakan pencerahan bagi kita, budaya positif dalam diri kita, budaya positif di sekolah kita, dan budaya positif di lingkungan kita. Mudah-mudahan apabila ada proses kejadian seperti tadi, kita awal seperti manajer lah hitungannya, mencarikan solusi, mencarikan arahan supaya anak ini bisa bangkit, bisa percaya diri, dan bisa kegagalan tadi menjadi sebuah kesuksesan. Terima kasih Bapak Ibu, kita halalkan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khair sebagai calon guru penggerak yang hebat. Semoga penyampaian materinya tadi bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya, maka kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendengarkan materi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Erwin Selatan 1. SDN Erwin Selatan 1. Semangat pagi. Mana suaranya? Mana suaranya? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan hingga kita dapat berkumpul kembali di sekolahan yang kita cintai ini untuk sama-sama ya menumbuhkan kembali budaya positif yang ada di SDN UIN Selatan 1. Di antaranya adalah kegiatan Jumat Takwa.
Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di sekolahan yang kita cintai ini. Ya, di antara budaya positif yang ada di sekolah kita itu melaksanakan kegiatan Jumat Takwa. Ya, adapun hari ini sama-sama nanti kita membaca juz amma. Ya, bawa ya, bawa ya, bawa. Bawa. Sebelum kita membaca juz amma, sama-sama kita membaca istighfar, baca salawat. Ya, baru nanti kita lanjut dengan membaca juz amma. Ya, sama-sama kita baca istighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.